mengenal lebih jauh tentang metode ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah metode ini. Metode Granada ini pertama kali diciptakan oleh Sholikin Bunyamin Ahmad. Beliau berasal dari Indramayu yang lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1969. Beliau merupakan seorang ahli bahasa Arab. Metode ini lahir dengan latar belakang karena banyaknya keluhan dari murid beliau saat mengajar, terutama tentang ilmu bahasa Arab. Dari hal tersebut beliau tercetus sebuah keinginan untuk membuat suatu metode yang memberi kemudahan kepada muridnya untuk belajar bahasa Arab. Metode ini dikenal dengan metode Granada. Kata Granada tersebut diambil dari sebuah kota Spanyol, yaitu kota Granada. Berdasarkan sejarahnya, kota Granada merupakan kota yang memiliki andil yang tinggi dalam perkembangan keilmuan pada masa kejayaan Islam. Nah, dengan nama tersebut, penemu metode ini mengharapkan dengan metode ini dapat membangkitkan dan mengembangkan kejayaan Islam dengan banyaknya kegiatan pembelajaran terjemah Al-Quran yang mudah dan praktis bagi masyarakat saat ini. Metode ini sebelum dipatenkan pada tahun 2001 sudah diuji coba terlebih dahulu selama 4 tahun, yaitu sejak tahun 1998 sampai tahun 2001. Dalam uji cobanya, metode ini diterapkan di lembaga diniyah non-formal maupun formal. Dari hasil uji coba tersebut diperoleh hasil yang sangat memuaskan. Nah, alasan lain memberi nama metode ini dengan metode Granada yaitu karena Ustadz Sholikin selaku penemu metode ini membuat rumus-rumus Granada yang berupa kolom-kolom yang berisikan kata kunci ilmu nahwu dan ilmu shorof. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan metode Granada. Metode Granada ini memiliki 4 langkah strategis dan sistematis. Keempat langkah tersebut memberikan kemudahan untuk menerjemahkan Al-Quran. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengawali tahapan awal metode Granada yaitu dengan memahami secara komprehensif 3 kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu isim, fiil, dan huruf. Ketiga kalimat ini menjadi penting dipelajari lebih awal agar peserta didik dapat membedakan kata mana yang masuk isim, kata mana yang masuk fiil, dan kata mana yang masuk huruf. Tahapan kedua yaitu memahami kata-kata yang tidak bisa berubah, dan kata-kata ini meliputi huruf bermakna, kata ganti, kata penghubung, berarti yang, dan kata tunjuk. Keempat kata ini menjadi urgent dipahami oleh peserta didik agar bisa membedakan kata ini bila terhubung atau ada di dalam sebuah kalimat atau ayat Al-Quran. Contohnya, yang pertama, huruf alif yang artinya apakah memiliki kata ganti hum, huma, a, ya, an, atau a, yang memiliki arti mereka berdua laki-laki. Kata hubungnya yaitu alladhi yang berarti yang atau orang yang laki-laki dan tunggal. Kata tunjuknya yaitu dalika dan tilka yang artinya ini, itu, yang demikian itu. Tahapan yang ketiga yakni menjadi ciri khas metode ini adalah memahami rumusan Granada beserta aplikasinya. Rumus Granada ini merupakan tabel yang berisi awalan, akhiran, sisipan, berfungsi memberi kemudahan bagi peserta didik untuk mencari akar dari setiap kata di dalam Al-Quran. Pada kata kerja terdapat huruf penyakit yang harus diketahui oleh peserta didik. Huruf penyakit itu ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Yang keempat, mempraktikkan secara konsisten merupakan tahapan terakhir dari pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode Granada ini. Dimulai dengan belajar menerjemahkan kata per kata
dengan ilmu yang diperoleh sebelumnya. Setelah satu ayat selesai diterjemahkan, mulai memahami terjemah maknawiyahnya sembari membaca kitab tafsir agar pemahaman lebih komprehensif. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode Granada. Metode Granada ini memiliki beragam kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, metode ini memiliki buku panduan belajar bagi peserta didik dan mengajar bagi guru atau tutor, buku praktik menerjemahkan Al-Quran beserta kamus ringkas Al-Quran. Yang kedua, metode ini punya rumus Granada membuat ilmu nahwu dan sorof dalam satu halaman saja. Yang ketiga, metode ini memberikan kemudahan bagi peserta didik yang ingin menerjemahkan Al-Quran dengan cara menghitung huruf. Yang keempat, metode ini cukup diajarkan selama 8 jam dan peserta didik sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Dan masih banyak lagi. Adapun kekurangannya, metode Granada ini dapat ditemukan dalam 2 aspek. Yang pertama, di dalam metode ini sulit mencocokkan padanan kata yang sama dengan makna hakiki Al-Quran, karena Al-Quran memiliki makna dengan tatanan bahasa yang cukup tinggi sehingga mencari padanan kata yang sama menjadi sulit. Yang kedua, metode ini terbatas hanya untuk menerjemahkan kata atau lafaz di dalam Al-Quran yang sudah berharokat. Satu lagi kekurangan metode Granada ini ialah kurang memberikan pengetahuan bagi peserta didik tentang kedudukan kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran, seperti kedudukan kalimat menjadi mubtada, khobar, badal, naat man'ut, dan lain sebagainya. Ada contoh metode Granada dalam surah Al-Fatihah yaitu sebagai berikut. Dalam surat Al-Fatihah, sama yusammu, samu artinya menamai. Ismin jamaknya asma'u artinya nama. Musamma artinya yang dinamakan atau yang diberi nama. Sami artinya senama. Rahima yarhamu rahman artinya mengasihi atau menyayangi. Rahima jamaknya arhamu, tali persaudaraan. Rahman artinya maha pengasih. Rohim jamaknya rohamau artinya maha penyayang. Rohima artinya yang menyayangi.